Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3055. Melarikan diri. Haha, kesombongan itu konyol. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan kamu memukulku, kamu tidak bisa menyakitiku. Huosa menggonggong dengan dingin, dan sepertinya tidak peduli. Keadaan Chen Ping sangat aneh. Dia jelas berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, tetapi aura yang dipancarkannya sama kuatnya dengan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Tapi dia melakukan serangan balik, sambil mundur diam-diam, menjauhkan diri dari Chen Ping. Perubahan mendadak ini membuat Huoran curiga terhadap Chen Ping, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Kamu tidak sombong seperti kelihatannya, dan kamu dianggap tenang. Tetapi percuma seberapa jauh kamu berlari, kamu menyakiti Nona Gao, jadi kamu mati. Ekspresi Chen Ping dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Huoxia harus mati. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dunia langsung menjadi gelap. Menjalankan Thunder Palm, Chen Ping berteriak keras dan awan hitam muncul di langit seketika, lalu berubah menjadi telapak tangan besar. Di telapak tangan Anda, ada guntur dan kilat, dan ada semburan suara. Huosa menatap Nayin di langit, tiba-tiba mengerutkan kening, dan lari. Sangat disayangkan Thunderbolt Palem jatuh dan mendarat langsung di tubuh Huosa. Bergemuruh. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, dan tubuh Huosa tercetak dengan dalam. Bang bang bang. Telapak petir terus berjatuhan dari langit, menamparkan Huosa dengan keras. Pada akhirnya, tubuh Huosa dipaksa masuk ke tanah lebih dari 10 meter oleh telapak petir. Huosa hanya merasa bahwa semua tulang di tubuhnya patah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Matanya penuh kepanikan. Dia tidak menyangka Thunderbolt Palem milik Chen Ping akan begitu kuat. Setelah banyak usaha, Huoran perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Tapi begitu dia kembali ke tanah, dia melihat Chen Ping menatapnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga tiba-tiba diangkat. Kemudian, Chen Ping menutup matanya. Napas seluas laut meletus dengan ganas. Sejumlah besar kekuatan spiritual dicurahkan, mengalir ke pedang panjang di sepanjang lengan, menyebabkan pedang pembunuh naga itu bergetar tiba-tiba dan dengan keras. Seni pedang 9 bayangan. Chen Ping berteriak keras mengingat momen mengejutkan ketika leluhur klan pelatihan tubuh kuno menggunakan tubuh mereka sendiri. Chen Ping juga ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana dia akan melakukan trik ini. Segera, hantu tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri di belakang Chen Ping. Mereka memegang pedang panjang dan pakaian mereka berkibar, seperti Chen Ping. 7 klon meletus dengan aura yang sama dengan Chen Ping. Memotong, teriak Chen Ping dengan marah, dan pedang pembunuh naga langsung diarahkan ke api, dan semua pedang panjang di tangan avatar disapu, dan mereka semua menunjuk ke arah api. Beberapa tarikan napas ditujukan ke satu orang, momentumnya seperti gunung yang menekan bagian atasnya. Tsunami mendekatinya, melingkupi tubuh Huosa dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Mata Huosa akan meledak. Dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan rasa krisis yang kuat muncul, dan dia bahkan tidak berani memikirkan perlawanan. Lari, aku tidak bisa mengambil pedang ini. Jika aku mengambilnya, aku pasti akan mati. Di bawah mata semua orang yang terkejut, Huosa melepaskan harga dirinya dan harga dirinya, berbalik dan berlari kembali. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menerima pedang ini. 10 telapak tangan barusan hampir membunuhnya. Bagaimana dia bisa menerima pedang yang menakutkan ini?
Tetapi ketika Huosa lari ratusan meter jauhnya, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya dingin di matanya. Pedang pembunuh naga meledak dengan 3 cahaya pedang. Bang! Pedang panjang di tangan avatar ini sudah lama siap untuk pergi, dan mereka tiba-tiba terbang keluar saat ini, seperti guntur yang keluar dari dunia, dan langsung menuju api. Adegan itu sangat besar. 10 pedang bersinar, seperti bintang jatuh, melesat melintasi kehampaan dan langsung menuju ke api. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Huosa meraung dengan enggan, dan membentuk perisai di sekeliling tubuhnya dengan api. Bab 3056, Jangan Lari. 10 lampu pedang bergegas menuju Huosa, dan perisai yang dia atur hancur dengan mudah seperti kaca. Aliran energi pedang tanpa ampun melewati tubuhnya. 1, 3, 10. Bekas luka di Huosa terus meningkat. Pada akhirnya, tubuh Huosa dipotong menjadi banyak potongan, dan bahkan roh primordial juga dipotong. Syok tertulis di wajah semua orang. Untuk sementara, tidak ada suara, hanya suara pecahan Huoxia yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, 10 pedang. Chen Ping menepati janjinya dengan tindakan nyata. Dia berkata bahwa dia akan membayar kembali 10 kali lipat. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping mengejutkan semua orang. Khusus untuk persepsi ilmu pedang Ben Lei Zhang dan 9 bayangan, dia memang telah belajar banyak dari leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Tuan Chen, ayo pergi. Yilin melangkah maju dan berkata pada Chen Ping. Aku belum bisa kembali, karena 5 elemen secara alami dicegat dan dibunuh secara terpisah. Aku khawatir pembudidaya biasa lainnya juga dalam bahaya. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, itu hanya pembudidaya biasa, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di dunia surga dan bumi ini, ada praktik pembunuhan setiap hari. Jika Tuan Chen merawatnya, dia tidak dapat mengendalikannya. Yihe membujuk Chen Ping. Jika orang lain membunuh, aku tidak peduli, tapi aku akan menjaga berapa banyak orang dalam 5 elemen yang alami. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di tanah harta karun, kelima elemen itu secara alami mengejar dan membunuh mereka. Chen Ke masih ingat. Melihat ini, Yihe berhenti membujuknya. Jika Chen Ping ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Dia mengikuti di belakang. Selama Chen Ping dalam bahaya, dia akan menyerang. Kalau begitu ayo cepat pergi. Melihat Ito tidak berbicara, Chen Ping dengan cepat menuju ke arah lain dari ujung utara. Kesadaran spiritual Chen Ping terus meluas ke daerah sekitarnya, bahkan meluas beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, Chen Ping seperti radar yang bergerak. Meskipun jaraknya beberapa mil, dia dapat melihatnya dengan jelas. Segera, Chen Ping tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke arah barat daya. Melihat ini, Yihe dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat Chen Ping dan yang lainnya mendekat terus-menerus, suara perkelahian dan lolongan terdengar di telinga mereka. Dari selusin pembudidaya biasa, tidak banyak yang tersisa yang ditusuk oleh Namusa. Jika bukan karena keinginan Musa untuk bermain trik menangkap tikus, pembudidaya biasa ini pasti sudah lama mati. Lari cepat, jika kamu tidak lari, kamu hanya bisa mati. Musa berkata kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Tapi kultivator biasa ini dipenuhi luka, mereka sudah kelelahan, dan mereka bahkan tidak punya tenaga untuk lari. Kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, aku tidak bisa lari. Yuan Bao terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak ingin melarikan diri. Jangan lari, jangan lari. Kultivator biasa lainnya juga tergeletak di tanah, dan tidak ada yang lari. Melihat para pembudidaya biasa berhenti melarikan diri, mata Musa memancarkan rasa dingin.
dan dengan lambaian tangannya, sebatang pohon anggur muncul dari udara tipis, langsung menjerat Yuan Bao. Yuan Bao ditangkap di udara oleh tanaman merambat, dan terus bergetar dengan kuat, dan tanaman merambat menjadi semakin terjerat, membuat Yuan Bao sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya bisa mendengar gemerincing. Lari atau tidak? Jika kamu tidak lari, aku akan mencekikmu sampai mati. Musa berkata pada Yuan Bao. Yuan Bao menggertakkan giginya, jelas membawanya sampai akhir. Bahkan jika dia berlari, dia akan kelelahan sampai mati. Lebih baik kelelahan sampai mati. Melihat sikap Yuan Bao, Musa benar-benar marah. Kekuatan keterikatan pohon anggur meningkat lagi, dan Yuan Bao tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tulang rusuk mulai patah di bawah belitan tanaman merambat. Rasa sakit yang parah membuat Yuan Bao berkeringat deras, tapi dia tidak bersuara. Mengetahui bahwa dia sudah mati, Yuan Bao tidak ingin membiarkan dirinya mati sia-sia.